mengungkap sisi gelap pembuli di dunia kerja, psikopatologi, narsisme, dan manipulasi. Pernahkah Anda merasa terintimidasi atau dihina di tempat kerja tanpa alasan yang jelas? Mungkin Anda sedang berhadapan dengan seorang pembuli yang memiliki kepribadian gelap. Di balik perilaku mereka yang merusak, terdapat sisi psikologis yang menarik, bahkan mengejutkan. Bagaimana mungkin seseorang yang tampaknya biasa saja bisa memiliki pengaruh begitu besar terhadap lingkungan sekitar? Dalam video ini, kita akan mengungkap sisi gelap pembuli di dunia kerja melalui 3 aspek kepribadian yang paling berbahaya: psikopatologi, narsisme, dan machiavellianisme. Siap untuk menggali lebih dalam? Apakah Anda siap untuk memahami sisi gelap pembuli yang mungkin ada di sekitar Anda? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kepribadian destruktif dapat merusak lingkungan kerja dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan perilaku bullying. Di balik setiap insiden bullying di dunia kerja, ada cerita gelap yang jarang terlihat. Siapa sebenarnya para pembuli ini, dan apa yang mendorong mereka untuk berbuat demikian? Apakah Anda pernah merasa takut atau tidak nyaman di tempat kerja? Mungkin Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kepribadian destruktif yang bisa merusak kehidupan Anda. Mari kita ungkap sisi psikologis dari mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk merusak orang lain. Sifat psikopati di dunia kerja seringkali disertai dengan perilaku manipulatif. Pembuli yang memiliki ciri-ciri psikopat ini menggunakan taktik bullying untuk mendominasi orang lain. Menurut penelitian, sekitar 36% insiden bullying di tempat kerja dikaitkan dengan kehadiran psikopat korporat dalam organisasi. Mereka memanipulasi dan mengeksploitasi rekan-rekannya demi keuntungan pribadi. Ada 2 jenis bullying yang sering terjadi di tempat kerja. Pertama adalah predatory bullying, yang dilakukan semata-mata untuk kepuasan pribadi pelaku. Di sisi lain, instrumental bullying dilakukan dengan tujuan mencapai sesuatu, mungkin promosi, kekuasaan, atau posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Pembuli narsistik memiliki kecenderungan untuk merasa superior dan haus akan kekaguman. Mereka seringkali sangat rapuh terhadap kritik dan cenderung menggunakan taktik manipulasi. Untuk mempertahankan citra diri yang baik, pembuli narsistik sering memilih taktik yang lebih halus, seperti menyebarkan gosip atau menahan informasi penting agar rekan-rekan mereka tidak berkembang. Alih-alih melakukan serangan langsung, pembuli narsistik lebih suka merusak reputasi orang lain dengan cara yang lebih halus dan merusak. Mereka bisa saja mengabaikan keberadaan seseorang dalam tim, menahan informasi yang diperlukan, atau memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan orang lain. Semua ini adalah cara mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Individu dengan ciri-ciri sangat manipulatif dan cenderung menggunakan orang lain sebagai alat untuk meraih tujuannya. Di dunia kerja, pembuli Machiavellian seringkali melakukan sabotase, menyembunyikan informasi penting, atau merusak reputasi seseorang agar mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Seringkali, pembuli di dunia kerja tidak hanya memiliki satu sifat buruk, melainkan kombinasi dari 3 kepribadian berbahaya yang dikenal sebagai Dark Triad. Mereka bisa menjadi sangat manipulatif, tidak berperasaan, dan penuh dengan keinginan untuk mendominasi. Hal ini membuat mereka sangat berbahaya di lingkungan kerja. Salah satu ciri pembuli adalah kurangnya empati. Mereka tidak merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan pada orang lain. Bagi mereka, menyakiti orang lain adalah sebuah strategi untuk meraih apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak merasa ada yang salah dengan itu. Lingkungan kerja yang toksik dan mendukung perilaku agresif bisa memperburuk perilaku bullying, membuat pembuli merasa semakin kuat dan bebas melakukan apapun. Keberadaan atasan yang membiarkan perilaku ini juga memperburuk dampak bullying. Tanpa adanya intervensi, lingkungan ini terus berkembang menjadi semakin berbahaya. Pembuli di dunia kerja tidak selalu memulai sebagai pembuli. Beberapa dari mereka dulunya adalah korban, dan saat mendapatkan kekuasaan, mereka mengulangi siklus yang sama. Perasaan tidak aman atau kurangnya kompetensi dalam diri seseorang dapat memicu perilaku bullying, terutama ketika mereka merasa terancam oleh bawahan yang lebih kompeten. Pembuli seringkali menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menekan, mengintimidasi,
dan bahkan merusak karier orang lain. Mereka merasa bahwa kekuasaan yang ada di tangan mereka adalah alat untuk merusak reputasi orang lain atau untuk mempertahankan posisi mereka sendiri. Bagi banyak pembuli, tindakan mereka tidak pernah dianggap sebagai kesalahan. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika mereka menyakiti orang lain, mereka merasa bahwa bullying adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan mereka, entah itu untuk kekuasaan, promosi, atau penghargaan. Pembuli seringkali memiliki mekanisme psikologis yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan bullying tanpa merasa bersalah. Mereka menggunakan distorsi realitas, seperti menyalahkan korban atau merasionalisasi perilaku mereka sebagai sesuatu yang perlu demi mencapai tujuan. Penting bagi perusahaan dan organisasi untuk mengenali perilaku bullying dan segera melakukan intervensi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Pelatihan yang tepat dan kebijakan yang jelas dapat membantu mencegah terjadinya bullying, serta menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan mendukung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi di balik perilaku bullying, kita dapat menciptakan perubahan yang positif. Mari kita semua berkomitmen untuk membuat tempat kerja menjadi lebih aman, inklusif, dan mendukung satu sama lain. Jangan diamkan perilaku bullying di tempat kerja. Bergabunglah dengan kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih aman, dan lebih inklusif bagi semua.